Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Anik Sofiullah, kelas K, NIM 2022 11 585. Di sini saya akan mempresentasikan meresum Islam dan Iptek. 14 abad yang lalu atau abad ke-6 Masehi, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang pertama turun, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, memerintahkan kepada umat manusia agar umat manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengajukan berbagai penemuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Nama-nama seperti Ibnu Hayyah, Al-Khawarizmi, Al-Khindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Haytham, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan lainnya adalah ilmuwan yang pernah dicetak oleh zaman keislaman Islam. Diskursus mengenai Islam, terdapat beberapa istilah dalam kamus tentang akar kata. Adapun pengertian Islam secara terminologi akan kita jumpai rumusan yang berbeda-beda. Dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran yang mengandung berbagai aspek itu adalah Al-Quran dan hadis. Kata Islam memiliki jaringan konseptual yang kaya. Karena itu tidak berlebihan kalau di dalam Al-Quran ia dipilih untuk menjadi nama agama baru yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyisihkan nama lain yang juga memiliki makna yang serupa. Kata Islam ini kemudian digandengkan dengan kata din yang juga memiliki makna konseptual yang luas. Seperti dalam Islam secara umum dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seberapa penulis barat menyebutnya dengan Muhammadanisme atau istilah yang sama sekali tidak dikenal oleh kalangan umat Islam sendiri. Perkataan Islam berasal dari kata slim yang berarti damai. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya dari sisi kami. Fungsi ilmu yang mencakup sikap dan perilaku orang-orang yang berilmu serta karakteristik mereka. Iman yang mencakup sikap dan perilaku orang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kini dan masa depan adalah dunia yang dikuasai oleh sains dan teknologi. Mereka yang memiliki keduanya akan menguasai dunia. Manusia diangkat sebagai khalifah dan dibedakan dengan makhluk Allah yang lain karena ilmunya. Hakikat manusia tidak terpisah dari kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia. Manusia yang ideal adalah manusia yang mencapai ketinggian iman dan ilmu. Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan hanya dapat direnungkan maknanya oleh orang-orang yang berilmu. Al-Quran memberi isyarat bahwa yang berhak memimpin umat ialah yang memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti sesuatu yang tentangnya kita tidak punya ilmu. Islam usaha pertama untuk membawa perubahan dan dalam bidang ini juga dijalankan oleh
Islam usaha pertama untuk membawa perubahan dalam bidang ini juga dijalankan oleh di Tunisia. Misalnya usaha serupa dijalankan oleh Khairuddin Al-Tunis dengan ide konstitusialisme yang akhirnya mewujudkan konstitusi pertama di dunia Islam. Simpulan, sehingga berkembangnya temuan saintis Barat, ide-ide yang ditimbulkan berpengaruh besar terhadap munculnya ide dan gagasan pembaruan di dunia Islam. Pembaruan dalam Islam memang sangat dianjurkan selama memimpin umat ialah yang memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengikuti sesuatu yang tentangnya kita tidak punya ilmu. Islam usaha pertama untuk membawa perubahan dan dalam bidang ini juga dijalankan oleh Islam usaha pertama untuk membawa perubahan dalam bidang ini juga dijalankan oleh di Tunisia. Misalnya usaha serupa dijalankan oleh Khairuddin Al-Tunis dengan ide konstitusialisme yang akhirnya mewujudkan konstitusi pertama di dunia Islam. Simpulan, sehingga berkembangnya temuan saintis Barat, ide-ide yang ditimbulkan berpengaruh besar terhadap munculnya ide dan gagasan pembaruan di dunia Islam. Pembaruan dalam Islam memang sangat dianjurkan selama pembaruan itu tidak mengebiri ajaran-ajaran Islam yang otentik, akan tetapi justru memperkuat, mempertinggi dan mengangkat martabat umat Islam di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Nurul Ansyofiullah. Saya ucapkan terima kasih.